Hai, selamat datang buat teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan investasi atau trading saham. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya bagaimana cara investasi atau trading saham, apa saja sih yang kita dapatkan ketika investasi atau trading saham, dan kemudian bagaimana cara kita memulai investasi atau trading saham. Maka dari itu, tonton terus video ini sampai habis dan saya yakin kalian semua akan bisa dan paham terkait dengan investasi atau trading saham. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau mengajak teman-teman semua untuk subscribe dulu channel ini. Bagi yang belum subscribe, bantu agar channel ini cepat berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Dan tentunya jangan lupa juga nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya dari channel ini. Kemudian, apa itu saham? Saham adalah sebuah bukti nilai kepemilikan sebuah perusahaan yang kita beli sahamnya. Jadi, dengan membeli sahamnya secara otomatis kita selaku pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Misal nih, kalian atau teman-teman semua membeli saham Bank BRI dengan kode saham BBRI, maka dengan begitu kalian sebagai salah satu pemegang saham atau pemilik sebagian kecil dari perusahaan bank tersebut. Nah, kemudian setelah kita membeli saham, apa sih keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita investasi atau trading saham? Nah, dalam hal ini, buat teman-teman semua, kita bisa mendapatkan dua keuntungan, yaitu ada capital gain dan dividen. Apa sih capital gain dan dividen tersebut? Nah, capital gain itu adalah keuntungan dari kenaikan harga saham yang kita beli. Misalnya, kalian membeli saham A dengan harga saham per lembarnya yaitu Rp500. Kemudian, dalam waktu 1 bulan ke depan, harga per lembar saham A tersebut naik menjadi Rp600 per lembar saham, sehingga teman-teman mendapatkan keuntungan atau selisih keuntungan dari harga beli awal itu sebesar Rp100 per lembar ketika saham tersebut kalian jual. Jadi tinggal dikalikan saja sesuai dengan berapa lembar saham A yang kalian beli, di mana satu lot saham itu setara dengan 100 lembar saham. Ketika kalian membeli saham A sebanyak 10 lot, atau kita bisa hitung yaitu 10 dikalikan 100 lembar saham A, yaitu sebesar 1000 lembar saham A, sehingga keuntungan tersebut yaitu Rp100 yang dikalikan 1000 lembar yaitu sebesar Rp100.000, dan keuntungan ini teman-teman dapatkan dalam kurun waktu selama 1 bulan ketika teman-teman cuman membeli 10 lot saham A saja. Bayangkan kalau teman-teman membeli 100 lot saham A, maka keuntungan pun akan lebih besar. Namun keuntungan ini belum dikurangi dari fee transaksi jual beli saham dari sekuritas yang teman-teman gunakan. Namun terkait dengan fee transaksi jual beli itu fee-nya relatif kecil teman-teman. Kemudian keuntungan yang kedua yang teman-teman dapatkan yaitu dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah sebagian laba dari perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan tersebut. Nah, jika kalian ingin membeli saham dan agar mendapatkan dividen, pastikan kalian juga membeli saham yang rajin membagikan dividen setiap tahunnya atau bahkan 2 kali dalam 1 tahun. Misalnya nih, saya contohkan beberapa saham yang sering atau rajin membagikan dividen setiap tahunnya, seperti PT Astra International Tbk atau dengan kode saham ASI, kemudian ada PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau dengan kode saham ITMG, kemudian ada PT United Tractor atau dengan kode saham WNTR, kemudian di perbankan ada PT Bank Sentral Asia Tbk atau dengan kode saham BBCA teman-teman. Nah, selain itu juga masih banyak ada saham-saham lain yang selalu membagikan dividen setiap tahunnya. Jadi teman-teman bisa riset sendiri terkait dengan saham-saham yang rajin membagikan dividen. Nah, selain teman-teman mendapatkan dividen ataupun capital gain, apa sih keuntungan dan mengapa sih pentingnya atau perlu melakukan investasi saham sejak dini? Nah, teman-teman ketahui bahwa yang pertama, ketika teman-teman melakukan investasi saham itu teman-teman tidak memerlukan modal yang relatif besar untuk investasi saham. Kalian bisa memulai dengan modal hanya sebesar Rp100.000 saja dengan mencari broker atau sekuritas yang bisa deposit Rp100.000, teman-teman sudah bisa melakukan investasi atau trading saham.
Kemudian yang kedua, keuntungan yang bisa kalian dapatkan di pasar modal dengan membeli saham itu relatif tinggi teman-teman. Jadi dibandingkan dengan investasi lain misalnya seperti deposito, keuntungan yang kalian dapatkan itu hanya kurang lebih sekitar 4% sampai 5% per tahun, dan itu pun belum dipotong pajak pendapatan yang saat ini yang terbilang cukup tinggi buat teman-teman semua. Nah, di pasar modal kalian itu berpotensi mendapatkan keuntungan puluhan persen bahkan hingga ratusan persen per tahun. Tentunya dengan didasari bahwa kalian memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai investasi atau trading saham tersebut. Misalnya nih, saya contohkan buat teman-teman semua. Misalnya kalian membeli saham BBRI atau Bank BRI di tahun 2020 pada bulan Mei dengan harga yaitu 2.100 per lembar saham, dan kemudian kalian simpan sampai sekarang di tahun 2022, tepatnya di bulan April, dengan harga saham itu yang sempat menyentuh 4.700 per lembar sahamnya, sehingga kurun waktu 2 tahun sudah memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih 120% dari investasi awal total investasi yang kalian lakukan, teman-teman, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa praktek investasi atau trading saham di pasar modal Indonesia itu aman, teman-teman. Kenapa? Karena setiap transaksi atau praktek jual beli yang terjadi di pasar modal itu sudah dilindungi serta diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK, sehingga tidak ada yang namanya penipuan, uang dibawa kabur atau lain sebagainya yang merugikan kalian semua. Nah, mendengar hal itu tentunya teman-teman saya yakin sudah tidak sabar untuk memulai investasi atau trading saham. Nah, kemudian pasti teman-teman bertanya bagaimana sih cara untuk memulainya, memulai investasi atau trading saham itu. Nah, pertama, kalian tentunya harus membuka yang namanya rekening saham di sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli saham. Kemudian yang kedua, adapun hal-hal yang harus teman-teman siapkan untuk membuka rekening, yaitu teman-teman harus menyiapkan beberapa dokumen untuk mendaftar seperti KTP, kartu keluarga, NPWP, kemudian ada buku tabungan rekening bank yang teman-teman gunakan. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki NPWP, jangan khawatir karena untuk NPWP itu opsional, sehingga teman-teman tetap bisa membuka rekening saham. Kemudian yang ketiga, dalam proses pendaftaran rekening saham, itu teman-teman mengisi formulir pendaftaran dari sekuritas untuk membuka rekening saham di website masing-masing sekuritas yang kalian gunakan. Nah, sekedar informasi bahwa untuk saat ini pembukaan rekening saham sekarang sudah bisa dilakukan secara online sesuai dengan sekuritas yang teman-teman gunakan. Nah, setelah melakukan pendaftaran rekening saham, maka kalian akan diberikan rekening dana nasabah atau RDN yang tentunya akan dikirimkan ke email teman-teman pada saat teman-teman gunakan untuk mendaftar. Kemudian teman-teman bisa melakukan setoran dana atau deposit awal ke rekening dana nasabah atau RDN untuk melakukan pembelian saham, sehingga dengan demikian kalian sudah bisa untuk investasi atau trading saham. Nah, kemudian teman-teman pasti bingung, sekuritas apa sih yang bagus untuk investasi atau trading saham? Nah, dalam memilih sekuritas, yang sangat perlu diperhatikan buat teman-teman semua adalah fee transaksi, setoran awal, service ataupun pelayanan dari sekuritas tersebut, kemudian regulasinya atau regulasi atau aturan yang mengatur terkait dengan sekuritas tersebut legal atau tidaknya, seperti itu. Yang pertama, terkait dengan fee transaksi, semakin rendah fee transaksi sekuritas itu maka semakin baik. Setiap sekuritas memiliki fee transaksi yang berbeda, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah, dan masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda, teman-teman. Sehingga buat teman-teman semua, riset terlebih dahulu terkait dengan fee sekuritas yang kalian daftar. Nah, untuk saat ini setahu saya kalau terkait dengan fee transaksi yang paling rendah itu adalah kisaran 0,1%, dan untuk fee jual dan fee belinya itu sekitaran 0,1%. Nah, di sini ada beberapa sekuritas dengan fee transaksi yang saya munculkan, yaitu ada Ajaib Sekuritas dengan fee transaksi jual dan belinya itu sama, yaitu kisaran 0,1%. Kemudian ada BNI Sekuritas dengan fee beli itu sebesar 0,17% dan fee jual yaitu 0,27%. Kemudian ada BCA Sekuritas dengan fee beli 0,18% dan fee jual yaitu 0,28%.
Kemudian ada Indoprimer Sekuritas yaitu 0,19% untuk fee belinya dan fee jualnya itu 0,29%, dan ada juga Mirae Aset Sekuritas dan Mandiri Sekuritas, dan tentunya juga ada sekuritas-sekuritas yang lain yang bisa teman-teman riset terlebih dahulu terkait dengan fee dari transaksi jual maupun belinya. Kemudian berikutnya pasti teman-teman memikirkan terkait dengan setoran awal atau deposit saat pembukaan rekening saham. Nah, jadi dalam pemilihan sekuritas juga disesuaikan dengan kemampuan atau keinginan kalian untuk deposit awalnya untuk investasi saham. Beberapa sekuritas yang sering digunakan untuk investor retail seperti kita dalam membuka rekening saham seperti Indoprimer Sekuritas, Mirae Aset Sekuritas, Ajaib Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas, serta sekuritas lainnya memiliki ketentuan deposit awal yang berbeda. Sebagai contoh, misalnya ketika kalian ingin deposit awal di BNI Sekuritas, maka deposit minimalnya adalah sebesar 1 juta rupiah. Namun sebaliknya, di Indoprimer Sekuritas, kalian bisa deposit di bawah 1 juta rupiah atau bahkan bisa hanya cukup dengan 100.000 rupiah saja. Nah, di sini ada beberapa sekuritas yang sudah saya cantumkan terkait dengan setoran awalnya yang saya ketahui untuk saat ini, seperti Ajaib Sekuritas itu ada 100.000, kemudian BNI Sekuritas itu sebesar 1 juta rupiah, kemudian BCA Sekuritas itu ada 3 juta rupiah, dan Mirae Aset Sekuritas itu sebesar 10 juta rupiah, dan ada sekuritas yang lain juga. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya, itu adalah kalian harus memilih sekuritas yang terotorisasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, sehingga investasi kalian aman. Kemudian terkait dengan dana deposit, kalian tidak dipegang oleh sekuritas, melainkan berada di rekening yang terpisah di bank kalian masing-masing yang disebut dengan RDN atau rekening dana nasabah yang dibuatkan saat pembukaan dan pendaftaran sekuritas. Jadi ini benar-benar aman. Kenapa? Karena terkait dengan semua transaksi dari dana yang teman-teman depositkan itu semuanya berada di rekening teman-teman semua dan atas nama teman-teman semua. Jadi tidak dipegang langsung oleh sekuritas yang teman-teman gunakan untuk investasi atau trading saham. Kemudian yang keempat adalah servis atau pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aplikasi trading atau aplikasi yang digunakan untuk transaksi jual beli saham yang disediakan oleh sekuritas tersebut harus mudah digunakan, mudah mencari informasi, yang penting untuk mempermudahkan dalam melakukan analisa, serta memiliki fitur yang lengkap untuk digunakan menganalisa saham dan trading saham. Kemudian adanya program edukasi trading yang diberikan oleh sekuritas secara rutin untuk menawarkan edukasi tentang investasi dan trading. Jadi dengan demikian silakan buat teman-teman semua riset terlebih dahulu broker atau sekuritas yang mana yang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman masing-masing, sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk investasi atau trading saham. Mengingat semua atau setiap sekuritas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian ada juga beberapa broker atau sekuritas yang menawarkan deposit minimal namun dengan relatif kecil, namun fee dan transaksinya yang lumayan besar. Sebegitu juga sebaliknya, ada yang menawarkan fee atau relatif kecil namun deposit awal yang lumayan besar. Jadi semua tergantung dari teman-teman memilih sekuritas yang mana yang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman masing-masing. Nah, itu teman-teman semuanya yang masih bingung terkait dengan bagaimana memulai investasi atau trading saham. Semoga sudah paham dan siap untuk memulai investasi atau trading saham. Dan bagi yang masih bingung, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah agar saya bisa membantu untuk menjawab pertanyaan kalian semua. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Kalau kalian suka terkait dengan video ini dan bermanfaat buat kalian semua, saya ajak kalian untuk tekan tombol like, kemudian subscribe dan share ke teman-teman agar mereka mendapatkan edukasi terkait dengan investasi atau trading saham. Saya ucapkan terima kasih atas support teman-teman semua. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat buat kalian semua. Saya Ike Turadiasa undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.